3, 4, 5, 6, 7, 8. Potong bebek angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali, serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la. Potong bebek angsa dikuali, nona minta ya waktu untuk memberikan motivasi pengarahan dan ilmunya kepada kita sehingga nanti acara ini bisa bermanfaat dan memberi motivasi bagi kita untuk bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Kepada Bapak Bambang kami persilahkan. Ada apa sambutan lagi Bos? Iya. Permisi Pak, biar masuk ke area ya. Minta tolong saya ditutupan. Siap. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Kucil. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Kucil, wabil khusus Bapak Ahur, calon guru penggerak angkatan ke-9. Tak lupa saya sebut tadi ada CGP teman saya, bukan CGP ya, GP teman saya angkatan Pak Saleh ya. Oke. Kita satu angkatan dulu Pak. Teman saya sekarang lanjut ke GP. Ini kan tidak? Oke. Kemudian di sini ada Ibu Erni. Ibu Erni ini GP angkatan ke-7. Oke. Dan kemungkinan sudah lulus uji kom pengawas. Alhamdulillah. Ini calon-calon pengawas Pak Fauzi. Kemudian ada Pak Rama. Mana Pak Rama? Pak Rama. Oh, ini nih. Oh iya, ada kelihatan dong. Yang itu udah kelihatan. Ini calon guru penggerak yang akan ikut seleksi ya, angkatan ke-10. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada Allah, di mana pada siang hari ini kita ditakdirkan bertemu untuk saling berbagi. Bukan saya menggurui, tapi saling berbagi. Salatullah wassalamu, marilah kita selalu haturkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, singkat saja. Jadi kedatangan saya ke sini sebagai pendamping, bukan sebagai guru, tapi pendamping dari Bapak Ahur. Bapak Ahur ini adalah calon guru penggerak. Nanti kalau sudah lulus Pak Ahur calonnya hilang, jadi guru penggerak. Sekedar motivasi Bapak dan Ibu bahwa sekarang kementerian sudah memberi regulasi. Dikatakan di regulasi bahwa kepala sekolah akan diangkat dari guru penggerak, dan itu sudah terbukti. Kemarin sudah ada angkatan guru penggerak yang sudah diangkat sebagai kepala sekolah dengan syarat PNS. Syarat yang pertama masih, mungkin nanti akan P3K juga akan PNS golongan minimal 3C ke atas. Marilah kita haturkan pada Bapak Fauzi untuk memberikan sambutannya. Moga Bapak. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Lidi, Pak Bambang. Pak Lidi, guru praktek pengajar ya, guru pendamping. Yang kami hormati Pak Kasep, Pak Adi Sudirman. Yang kami hormati Ibu Sarpras, Ibu Puspaningsih. Yang kami hormati Bapak Kesiswaan, Bapak Aris. Alhamdulillah siang hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir di ruangan ini dalam rangka belajar bersama seputar guru penggerak dan lain-lain. Tujuannya adalah bisa menggerakkan sekolah kita supaya ke depan sekolah kita semakin hari semakin baik, semakin maju, semakin berkualitas, dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar. Berikutnya, kita bersyukur kepada Allah hari ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Mudah-mudahan kehadiran kita siang hari ini, tenaga, biaya, waktu yang hari ini kita
kurbankan menjadi bagian dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak ketinggalan Pak Ridi jauh-jauh dari Tongas, tidak tahu berapa kilo, jam 11 dari Tongas menuju sini, belum terlambat karena baru dimulai. Ini luar biasa, kita semuanya bersyukur rumah kita dengan sekolah kita tidak terlalu jauh. Saya hanya 25 kilo daripada dulu 65 kilo, jadi diskon 60% sudah ya, dari 65 kilo jadi 25. Sekarang giliran Pak Ridi yang dulu dari rumahnya Sentong ke Tiris 1 berapa kilo? 38. Sekarang dari Sentong ke Tongas 2 46. Dapat bonusnya. Itulah tugas kita bersama. Kita sudah mengikrarkan diri sebagai ASN, kita sudah berikrar siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo. Baik agar kegiatan kita hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Aminahur. Kemudian nanti insya Allah terakhir akan ditutup doa oleh Pak Suyid. Monggo, Pak. Yuk, gini. Nah, yang ini penting ini, Pak. Yang imut. Tidak ada yang tertawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih lemas teman-teman ini? Oh, sudah makan. Nah, mari kita mulai kegiatannya dengan pantun dulu. Ayo bro, pantunnya bro. Bunga mawar umurnya tua. Cakep gitu no. Bagian batang di stek petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di kegiatan ini. Pak Afri cakepnya kayak ikhlas gitu. Oke lanjut. Pakai cangkul tanah dibasahi. Setelah proses tumbuh lebat. Kita berkumpul ilmu yang dicari. Semoga sukses dan bermanfaat. Masih ada kan yang simpan teman. Belajar bareng guru IPA. Guru IPA rek. Belajarnya cukup di rumah. Cakep ya ini. Belum diedit. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Lidi, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan semua rekan guru serta staf TU, saya menyampaikan terima kasih. Thank you very much. Kan begitu ya, Mr. Rama. Atas keikhlasan Bapak dan Ibu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan semuanya di kegiatan ini. Mari kita saksikan bersama. Jadi ringkasnya materinya seperti ini, ya tidak panjang lebar ya. Stop bro. Nah, pertama keterkaitan. Jadi keterkaitan antara modul 1 itu tentang filosofi Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidik harus menjadi pelopor, katalisator, motivator, detektor, nah, pokoknya tor itu dah. Untuk detektor potensi untuk menuntun tumbuh kembang kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi modul titik 1 itu filosofi Ki Hajar Dewantara, intinya itu pokok hafal itu selesai berarti. Ajar Pancasila. Lagi 3 kali sampean bro. Jadi intinya dari situ. Berikutnya dari profil pelajar Pancasila itu, maka saya tuangkan dalam modul 1.3 membuat visi. Jadi karena ini tugas, jadi maaf bukan merubah visi sekolah, karena ini tugas mencoba membuat visi. Tidak buat, tidak lulus. Nah, begitu. Lalu bagaimana cara membuat visi? Melalui pendekatan inquiry apresiatif prakarsa perubahan dengan langkah-langkah yang disebut Bagja. Apa itu Bagja? Monggo Pak Saleh dilanjutkan. Berikutnya,
visi yang saya buat ini, Bangkasat berdaya. Jadi membangun karakter smart, terampil, berbudaya. Jadi Bangkasat berdaya, ini visi buat-buatan. Lalu berikutnya, dari visi itu kalau di sekolah kan dibunkan menjadi visi, kan begitu ya. Misi, visi, misi. Nah, misi itu disebut prakarsa perubahan. Sehingga dari visi yang panjang itu saya mengambil satu saja, yaitu menguatkan karakter religius melalui pembiasaan. Jadi nanti kegiatan saya fokuskan ke situ. Smartnya, enggak, kalau semuanya tidak mari-mari nanti, satu aja. Jadi prakarsa yang saya buat ini saya ke karakter religius melalui pembiasaan. Kenapa karakter ini penting? Monggo Pak Saleh di next. Nah ini, jadi bagaimana hubungan antara karakter, pembiasaan, keteladanan guru dan aturan yang dibuat sekolah. Mari kita saksikan video ini. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar. Alhamdulillah teman-teman, tadi saya sudah berbagi tentang visi dan prakarsa yang saya buat dan sudah kita diskusikan seru sekali. Nah, sekarang kita ke materi inti dari kegiatan hari ini, yaitu sharing pengalaman dan pemahaman tentang budaya positif yang saya terapkan di sekolah kami SMP Negeri 1 Bogor. Next, Pak Saleh. Apa itu budaya positif? Budaya positif penting dikembangkan di sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah akan membantu pencapaian visi sekolah impian. Guna mewujudkan visi sekolah impian, perlu guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah sangatlah penting. Next, Pak Saleh. Konsep inti dari budaya positif ada 8. Nanti kita akan membahas satu persatu, one by one. Kan gitu ya, Islam dihantar bahasa Inggris. Oke, pertama perubahan paradigma baru, paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah sertifikat restitusi. Next, perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, jadi tidak nyata sebetulnya. Kadang kita berpikir guru itu mampu mengontrol murid, tetapi itu adalah semu atau ilusi. 2, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini tidak semua itu penguatan yang kita berikan itu efektif dan bermanfaat. 3, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dirasa berhak memaksa. Berikutnya, perubahan paradigma dari stimulus respon
berubah ke stimulus kontrol. Next Pak Saleh. Dapat satu. Yang kedua tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang penting. Motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berikutnya, kenapa soalnya ini? Tunggu. Apa keterlaluan? Tolong itu Pak, bukan. Cek. Oke. Berikutnya yang ketiga, nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas atau tidak mengikat dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, kalau kita di dunia pendidikan ini, Pak Medi, kita sudah tidak asing lagi ya adanya profil pelajar Pancasila. Ada yang menyingkatnya P3, ada yang menyingkat Profela, yaitu sudah kita hafal bersama. Itu contoh di dunia pendidikan. Lalu nilai kebajikan di lembaga yang lain. Nah, ini cuma saya tampilkan 3 aja. Berikutnya, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi semua orang itu punya kebutuhan dasar dan berupaya semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan tersebut. Monggo Pak Saleh. Nah ini ada 5, yaitu pertama survival atau bertahan hidup. Nah dari 5 itu kalau kita kelompokkan, 1 mengarah ke kebutuhan fisik. Contohnya kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal. Tuh. Reproduksi, berkembang biak, ini masuk ke survival. Itu semua membutuhkan itu. Yang kedua, adanya belonging atau love and belonging, cinta dan merasa diterima di komunitas. Kan begitu kan? Kita punya rasa cinta ke orang lain dan ingin diterima di komunitas manapun, di komunitas keluarga, di komunitas masyarakat, sekolah dan sebagainya. Yang ketiga, fun, senang. Di semua orang itu ingin mendapat kesenangan. Yang keempat, freedom, kebebasan. Dan yang terakhir adalah power atau kekuasaan. Nah, guru di sekolah juga harus begitu teman-teman. Kita harus mengupayakan bahwa seluruh peserta didik itu 5 kebutuhan dasar terpenuhi. Contoh begini, kalau kita ngajar, ada siswa mengantuk atau melamun atau tidak tertarik, berarti guru harus berpikir, memeras otak. Pasti dari 5 kebutuhan itu ada yang belum terpenuhi. Misalkan kita ngajarnya itu kurang menarik, kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari anak itu? Coba Pusrama, kira-kira kebutuhan apa? Ya, kalau ada anak misalkan kok melamun, males belajar, tidak bersemangat, kebutuhan apa kira-kira? Salah nggak apa? Kalau menurut saya, ketika ada anak di dalam kelas yang sering melamun, malas, atau suka tidur dan lain sebagainya, salah satu yang kurang adalah kebutuhan fun. Jadi mereka merasa pembelajaran atau jam kos atau lainnya itu kurang menarik. Jadi dia tidak tertarik untuk mengikuti atau merasa di dalam pembelajaran. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih jawabannya Miss Rama dan sangat tepat. Jadi apa itu? Anak itu satu kebutuhan belum terpenuhi, yaitu fun, tidak bahagia, tidak senang di kelas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kebutuhan yang lain belum terpenuhi juga. Misalkan karena belum sarapan, misalkan. Nah, sehingga saat siswa di sekolah 5 terpenuhi, harus kebutuhan fisiknya terpenuhi ya, atau survivalnya siswa di kelas itu harus senang. Kalau tidak senang, mereka males, ya wajar. Berarti yang salah bukan siswanya, berarti kita sebagai guru ini bro yang salah bro. Itu.
Terus kalau ada anak misalkan ingin melakukan kegiatan yang tidak biasa, contoh ingin belajar di luar kelas, ya wajar, karena mereka punya kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Dan insya Allah kalau ini terpenuhi, siswa itu akan baik-baik saja KBM-nya, akan aktif, akan kreatif, dan tidak ada siswa yang bermasalah. Next, berikutnya untuk tanya jawab nanti ya. Berikutnya yang kelima, motivasi perilaku manusia. Ada 3. Jadi pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Dari 3 ini yang derajatnya paling rendah adalah hukuman, dan yang paling tinggi adalah restitusi. Apa bedanya? Misalkan kalau hukuman tidak terencana, contoh begini, ada anak terlambat, lalu tiba-tiba, ayo nak, kamu lepas sepatu, kamu selama 1 hari KBM tidak pakai sepatu. Nah, ini tidak nyambung antara kesalahannya sama tindakan dari guru, tidak nyambung, berarti hukuman itu. Yang konsekuensi, misalnya begini, ada anak di kelas disuruh mengerjakan, tidak mau, temannya mengerjakan semua. Nah, guru menemukan hal seperti itu, maka kalau konsekuensi berarti anak disuruh mengerjakan lagi, misalkan waktu istirahat mengerjakan lagi, tapi guru tidak memberikan bimbingan mengarah ke perlu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, tidak. Nah, yang ketiga ini yang derajat yang paling tinggi adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi apa salahmu, bagaimana kamu cara memperbaikinya. Oke, nanti restitusi kita perdalam lagi ya. Berikutnya, teori perilaku motivasi manusia tadi. Yang hukuman itu motivasi eksternal, jadi murid itu terpaksa melakukan karena diintervensi dari faktor luar. Nah, dan yang kedua, konsekuensi juga eksternal. Nah, yang paling bagus yang bisa membangkitkan motivasi internalnya ini, yaitu melalui proses restitusi. Berikutnya, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Guru penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru posisi sebagai teman, guru pemantau, guru sebagai manajer. Yang derajatnya paling rendah penghukum tadi. Jadi pokoknya ada siswa melanggar, hukum. Nah, nggak usah ditanya apa, pokoknya hukum begitu. Nah, yang paling tinggi derajatnya adalah manajer. Oke, kita uraikan satu persatu. Untuk penghukum, contohnya begini, patuhilah aturan saya atau awas. Jadi biasanya ekspresinya, fisiknya guru ini pegang begitu, biasanya awas kamu ya, kamu kok bisa begini, awas kamu. Penghukum yang model-model gitu. Next bro, yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini nadanya lemes. Nah, kok kamu tega sama Bu Guru? Bu Guru ini sayang sama kamu. Kamu kok tega, Bu Guru sudah membuatkan tugas, kok kamu tidak ngerjakan? Tuh, apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Nah, model pembuat bersalah ini. Nah, yang ketiga sebagai teman, misalkan ayo bantulah demi Bapak, begitu pokoknya kayak teman itu. Ayolah nak, kamu kok begini gitu, kayak teman. Next, berikutnya yang posisi keempat, posisi pemantau. Biasanya itu mengamati dari kejauhan. Nah, setelah ada anak yang melanggar, tidak ada pembinaan, pokoknya ya pakai data. Kamu tadi begitu, itu peraturannya, poinnya sekian. Nah, kamu kemarin begitu, itu peraturannya, maka ini akibatnya. Pokoknya pakai data, pakai aturan yang kaku begitu. Tidak sempat guru itu, kenapa kok kamu melakukan, enggak. Nah, yang terakhir manajer, ini posisi yang paling bagus, yaitu beberapa contoh apa itu kalimat yang keluar dari seorang guru. Apakah kamu melakukan seperti itu? Kenapa kamu melakukan itu? Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas? Terus bagaimana cara kamu memperbaikinya? Begitu. Itu posisi manajer. Dan posisi ini posisi yang paling sulit, gitu. Biasanya kita ini biasanya ayo sulit ambil posisi manajer itu.
Makanya saya belajar juga Pak Ibu, pelan-pelan belajar, sabar, ambil posisi yang paling bagus. Biasanya posisi di bawah-bawahnya, pemantau. Nanti kalau pas kurang mood ya, ini penghukum ini, sini. Nah begitu. Oke, tapi pelan-pelan kita akan harus perbaikan. Kan begitu ya. Berikutnya keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada beberapa ketentuan bersifat abstrak, tidak rinci sekali, tidak agak global begitu ya. Lalu berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, dilarang, tidak boleh. Misalkan kayak pembiasaan, melakukan pembiasaan dengan tertib dan disiplin. Yang tidak boleh begini, jangan melanggar peraturan ini, jangan membuang sampah. Itu yang harus dihindari kalau kita membuat keyakinan kelas. Terus sedikit saja agar mudah diingat, biasanya 7 maksimal, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi bukan dibuat guru, jadi yang membuat itu siswa, guru hanya memantau dan mengarahkan. Kalau tidak diarahkan dia rame, nggak jadi-jadi gitu. Next, berikutnya restitusi. Nah ini apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompoknya. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau ada murid melanggar, kita tanya, apa kamu bersedia melakukan perbaikan? Enggak Pak, ya jangan dipaksa, kita tunggu begitu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi ya, ada 5 kebutuhan itu. Pasti kalau ada murid ini melakukan pelanggaran, pasti dia itu ingin memenuhi dari 5 kebutuhan itu. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini yang sering kita lakukan, ada anak salah kita hukum biar jera. Antara lain cara membuat jera itu kita bawa ke depan kelas, kita permalukan. Ini kurang tepat ya. Saya juga begitu, makanya belajar pelan-pelan. Sehingga murid ini ada rasa malu karena melanggar. Dan memang kalau penghukum ya begitu, tipikal guru penghukum biar malu memang gitu. Nanti tapi itu kurang mendidik, kurang bagus. Next, berikutnya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang penting, mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap. Ini saya singkat: sifatin salah, nanya kesalahan. Si itu menstabilkan identitas, SI. Fatin salah, validasi tindakan yang salah. Nanya keyakinan, yang ketiga bertanya atau menanyakan keyakinan. 3 tahap itu. Mungkin dari video tadi, mungkin ada yang menanggapi poin penting. Silakan, Pak Marta. Pak Medi, saya tunjuk aja. Video tadi. Bahwa di dalam manusia itu ada yang namanya bersedia, artinya rasa yang seperti itu. Ketika kita lihat dari waktu anak itu tidak punya kebenaran, tidak punya watak yang bagus, tapi di dalamnya itu kita punya. Bersedia ini bisa muncul sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, tergantung bagaimana prosesnya berlangsung. Apakah perlakuannya sudah lengkap, apakah anaknya sudah bisa dibandingkan kemampuannya. Jadi wujudnya dulu sama dengan kata itu bahwa otak manusia itu sebenarnya raksasa yang sedang dulu. Para pakar yang sekarang itu hanya maksimal cuma digunakan 5% saja. Sudah menjadikan dunia seperti itu.
apalagi bisa menggunakan sebuah mungkin hampir sama. Kita beri aplaus untuk Seperti yang sudah pernah saya baca, kalau melihat dari teori gunung es yang tadi, berarti bahwa anak-anak kita sebenarnya apa yang kita lihat itu, potensi anak itu masih kecil. Jadi ada banyak potensi yang mereka miliki yang masih belum tereksplor. Jadi tugas kita sebagai guru, gimana caranya memancing siswa kita agar memunculkan potensi dirinya itu supaya muncul dengan optimal dan diarahkan ke arah yang lebih positif. Karena banyak sekali kalau kita lihat anak-anak kita ini punya potensi dalam misalkan penggunaan HP, menggunakan video, kemudian sharing mengupload, mengunggah video-video dengan mengambil dari media sosial seperti TikTok, itu mereka sangat bisa. Tetapi mereka kadang tidak bisa mana yang pantas untuk disebarkan, mana tidak. Itu yang perlu kita lakukan, salah satunya seperti itu. Itu menurut saya. Jadi kalau temennya setelah tepuk tangan, jangan cerek-cerek tepuk tangan itu. Yuk Amedi. Jadi yang disampaikan Pak Adi Sudirman, Ibu Erni Cawas, Dewan Pengawas, bahwa potensi setiap orang itu luar biasa. Jadi gunung es itu tak kelihatan, tak tampak. Yang tampak sekunik dikit ya. Nah itu. Loh, tugas guru dengan carana potensi sing rajul ya, muncul. Nah, gitu ya. Muncul. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia, kurang menarik Pak tadi Pak. Coba guru begini, kalau ada muridnya lemes main HP gitu, main game, gurunya yang harus turun tangan. Nah, jangan main game begitu. Jadi intinya terus bagaimana? Nah ini yang belum kita bahas tadi. Tadi sudah ada video. Bagaimana memunculkan potensi anak, memunculkan karakter anak tadi itu. Gimana? Diserahkan dari video tadi. Video nih bro. Pokok harus ini. Baik, untuk memunculkan potensi peserta didik kita atau anak didik kita, yaitu dengan kita memahami masing-masing karakter anak, kemudian mereka itu berpotensi di bidang apa. Nah, di situ kita munculkan, kita lebih masuk kepada dunia anak itu. Kita tahu karakternya, kita mengetahui karakternya, dan kita kembangkan. Mungkin salah satu contohnya yaitu dengan adanya ekstrakurikuler, kita mengarahkan. Ketika anak itu misalkan di situ sukanya berkelahi, nah di situ kan sedikit disenggol atau sedikit disintir, di situ sudah marah. Nah kemudian di situ langsung memukul temannya. Nah di situ kita arahkan anak itu bisa mengikuti mungkin pengembangan diri, yaitu bela diri, sehingga bisa mengontrol emosinya anak tersebut juga. Oke, tepuk Itu, tangan. terima kasih. Pokoknya tepuk tangan. Ini baru pokoknya ngasih komentar dapat ribet gitu loh. Minimal tepuk tangan. Amplopnya belakang bro. Jadi tidak cerek saya ini. Baik. Tapi ada lagi yang belum keluar dari video tadi itu ada. Dan sangat menentukan itu tentang munculnya karakter, munculnya potensi. Ada. Oh enggak Pak Dirman. Yang lain nih. Mohon maaf Pak Dirman. Yang lain ini. Ini nih. Nanti ada. Mbak Marta dulu. Ini bro. Kalau teman langsung sud bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menanggapi video yang tadi yang saya tangkap adalah pembiasaan, mengenai pembiasaan dalam pembiasaan tersebut. Setiap siswa memiliki bawaan pembiasaan di rumah. Ketika di sekolah, pembiasaan di sekolah itu akan berbeda. Karena setiap hari sudah di sekolah, pembiasaan itu akan terwujud selama kurang lebih 3 bulan. Itu anak-anak sudah terbiasa. Seperti halnya puasa. Potensi di dalam diri yang Situil tadi, di dalamnya
besar, nah itu ditambah minatnya, ditambah posternya tadi. Karena sudah terdeteksi tadi, ya, jadi akhirnya minat dan pendukungnya itu bisa membuat anak memunculkan potensinya, asliannya. Itu menurut saya. Tepuk tangan. Dan semuanya betul. Nah, yang salah tidak ada, kan begitu ya, betul semua. Nah, dan terakhir dari video itu disimpulkan tadi itu terakhir, dan ini menentukan sekali bahwa pembiasaan itu menentukan karakter pembiasaan. Terus caranya, bagaimana caranya pembiasaan jalan? Ada dua kata kuncinya. Satu, keteladanan. Dua, peraturan. Nah, itu. Kedua itu kalau diterapkan semua masalah bangsa selesai. Kan begitu ya. Ditambah dikasih kunci lagi, yaitu konsisten. Tanpa itu tidak bisa. Itu oke ya. Jadi semoga kegiatan ini, maksud saya, karena ini prakarsa saya, maka pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah, mari bersama-sama kita support, kita dorong, saling mendukung. Nanti kalau ada yang pembiasaan kesehatan, misalkan senam, mari semua mendukung semaksimal mungkin, pas bisanya gitu. Sehingga kalau ini kita lakukan, insya Allah masalah karakter dan masalah yang lain-lain itu selesai. Tapi itu berat. Nah, jadi kenapa? Konsisten. Kalau semangat bisa. Saya semangat hari ini bisa. Saya kalau mau semangat sholat, kalau saya boleh ya, sehari dari pagi sampai siang sholat, sebulan libur. Tapi kenapa sholat itu berat sekali ya? Karena konsisten pagi, siang, gitu. Sehingga konsisten sulit. Baik. Lanjut, apa yang saya lakukan? Itu I do. What can I do? Ahas, angsuran, hafalan surat. Ya, surat Al-Quran, hafalan gua. Surat cinta tidak boleh. Loh, kalau surat cinta tidak boleh dihafalkan orang lain. Memang gini Pak, teman-teman saya ini. Ini yang bikin senang itu. Jadi, yang kedua, gerdu. Nah, nih, gerakan duha. Yang ketiga ini yang paling saya suka ini. Bahkan PP saya ini juga suka seandainya ada takdir ya. Madu. Jamaah duhur. Ini. Yang keempat, ismat, istighosah Jumat. Yang terakhir, Jumat asik, amal siswa kecil. Nah, yang keempat ini, yang kelima itu ya, itu dari Pak KS. Yang 1, 2, 3, 4 itu otak-atik saya saja. Kalau tidak gini kan nggak menarik. Soalnya kalau istighosah saya semua tahu. Ini ada ismat, isti Jumat, begitu ya. Oke, Bapak Ibu, berikutnya ini rancangan aksi nyata saya. Masih rancangan. Jadi waktu saya membuat ini masih rancangan. Yaitu ada dua aksi nyata saya tentang budaya positif. Pertama, menguatkan pembiasaan religius dan membentuk keyakinan kelas. Dua itu aja. Dua itu kalau kita mau melaksanakan tidak ada habis-habisnya ini. Yaitu apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya, bagi bangsanya, bagi keluarganya, intinya bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita itu sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat ya bagi diri kita, keluarga kita, orang lain. Gimana itu? Ustadz Syed tidak ada ya. Ustadz Syed yang tahu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kalau tidak salah begitu. Oke, berikutnya. Halo. Berikutnya latar belakang. Apa yang melatar belakangi ini? Yaitu pembiasaan itu sangat menentukan karakter. Seperti yang tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa karakter itu bisa muncul antara lain karena pembiasaan. Pembiasaan ini harus didukung dengan dua hal. Yang pertama adanya keteladanan, yang kedua adalah peraturan yang konsisten. Ini yang penting, bukan peraturan yang menakut-nakuti loh ya, bukan. Jadi kalau ada peraturan begini, kalau kamu tidak begini maka akibatnya begini, bukan itu. Konsisten dulu itu menjadi teladan dan melaksanakan peraturan itu. Oke, tujuan yang pembiasaan religi tujuannya meningkatkan imtak siswa. Dua,
sarana menumbuhkan akhlak dan perilaku mulia atau akhlak mulia. 3, meningkatkan penguasaan ilmu agama siswa. Contohnya, kita kan ada pembiasaan ahasdun ya, angsuran hafalan siswa. Kalau siswa dari yang tidak lancar membaca atau kurang lancar menjadi lancar, nanti kan sudah meningkat. Apalagi nanti bisa goal sampai plus 30. Nah, itu kan luar biasa. Itu ilmu dapat. Yang keempat, menumbuhkan karakter berbagi dan peduli, yaitu lewat pembiasaan amal Jumat yang kita kita singkat dengan Jumat Asik Amal Siswa Rojil. Untuk membentuk keyakinan kelas, tujuannya membentuk karakter positif pada murid, bukan karakter negatif. Jadi karakter ada 2, positif, ada yang negatif. Yang ditumbuhkan yang positif. 2, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab. 3, sikap kecintaan pada kelas. Kenapa cinta? Karena mereka yang punya kelas itu, mereka yang membuat keyakinan di situ. Nah, sehingga kalau cinta itu mesti merawat. Kita kalau cinta sama sepeda motor kita kan dirawat terus ya. Kayak Pak Deli kalau cinta sama istrinya kan dirawat terus itu. Nah, begitu. Pokoknya yang kita cinta itu kita rawat. Ya, Bro Saleh. Nah, Pak Saleh juga begitu kan ya? Nah, sama dong. Yang keempat terakhir, menumbuhkan keteladanan pada diri tiap anak. Kalau anak itu sudah muncul, saya pengen menjadi teladan, dan semua begitu, dengan selesai masalah kelas. Atau minimal pelanggar itu minim sekali. Gitu. Karena keyakinan ini yang membuat adalah anak-anak sendiri. Apakah beda dengan kalau guru yang membuat? Jauh sangat berbeda. Tapi mudah mana? Ya mudah guru yang buat, ya tinggal buat tempel, kita banner. Nah, kalau mudahnya ya mudah langsung dibuat guru. Tapi itu bukan keyakinan kelas, bukan, itu peraturan namanya. Oke, berikutnya, tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata saya ini tentang budaya positif. Untuk yang keagamaan, ahas, angsuran hafalan surat, tolak ukurnya adalah hafal juz amma setelah 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun hafal juz amma. Kalau toh nanti tidak hafal, pasti ada peningkatan. Misal minimal juz 30 itu lancar mereka membaca. Ini terbukti loh, sudah sebulan ini kan ya, itu berjalan, anak lancar membaca surat An-Naba yang dulunya waduh kacau balau dulu. 2, gerdu, gerakan duha, yaitu tolak ukurnya 3 hari per minggu, dilaksanakan Senin sampai Kamis. Kalau itu berjalan, nanti berarti sudah jalan program ini. Madu, jamaah duhur, madu. Pak Saleh senyum-senyum kalau madu ini. 4 hari per minggu. Jadi kalau kita bisa melaksanakan 4 hari per minggu, Senin sampai Kamis, maka sudah berjalan program ini, berhasil. Ismat, istighosah Jumat, ini sebulan 2 kali karena gantian. Jumat ini senam, terus Jumat berikutnya ismat ini. Jumat asik, amal siswa itu. Nah, ini targetnya. Tolak ukur tidak usah tinggi-tinggi, cukup 1000 per minggu. Tapi dengan kata ikhlas loh ya. Kalau dipaksa tidak boleh, tidak boleh. Pak, kalau ada anak yang sulit, misalkan sulit untuk infak, ya tadi itu kita pakai teori segitiga restitusi. Kenapa begitu? Yang membentuk keyakinan kelas, yaitu tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas dari curah ide murid. Ini dari curah ide murid, bukan dari gurunya. Menandatangani, karena tanda tangan ini bukti bahwa mereka itu meyakini dari keyakinan yang mereka buat. Memajang poster keyakinan kelas dengan berbagai desain, kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan, muncul tanggung jawab bersama untuk melaksanakan keyakinan. Berikutnya Pak Saleh, lini masa tindakan, yaitu minggu pertama untuk yang religius seperti ini Pak Ibu, kita percepat aja. Berikutnya lini masa untuk membentuk keyakinan kelas. Minggu pertama komunikasi, buat janjian sama anak-anak. Minggu kedua aksi. Setelah aksi, memantau kesadaran dan komitmen. Minggu ketiga perbaikan atau restitusi kepada siswa yang melanggar. Jadi setelah terbentuk keyakinan kelas, maka kita adakan restitusi. Keempat,
Oh iya, ya monggo. Yang keempat, refleksi dan tindak lanjut perbaikan atau restitusi yang kontinu. Jadi kalau ada yang kurang pas, perbaikan lagi. Terus begitu sampai berikutnya, Pak Saleh. Ini aksi nyatanya ada. Ini contohnya ini. Dan semua pasti sudah hafal ini. Jadi teman-teman ini gini Pak Lydia. Yang ahad berikutnya Pak Saleh, yang ahad sebelum sholat zuhur. Ya setiap hari kita itu tahu ya, tapi kalau di video kan lucu ya. Lanjut Pak Saleh, biar cepet. Nah ini kelas siapa? Kelas 9A ini. Nah ini kan kita lakukan setiap mau ngajar, kita membaca surat. Gak ada ya, 9 sih, itu yang mematahkan. Ahad sebelum KPN. Dan kompak ini Pak, teman-teman pokoknya mau ngajar, doanya gini Pak. Iya. Nah kalau ini tadi pagi ini, gerdu. Allahu Akbar. Wah, kita tuh ya, langsung diterima malaikat itu Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Subhanallah, itu bertawaf. Naik Pak. Ayo sholat kita, sholat Naik Pak, ya ini. Nah, kalau ini difulukan Pak, difulukan ini. Jumat Asik. Hari ini hari Jumat, kita laksanakan program Jumat Asik amal siswa kecil. Ayo beramal seikhlasnya, semakin banyak semakin bagus. Romli kita mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah. Semoga rezeki orang tua kalian ditambah diganti yang lebih banyak. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini belakang ini dulu, belakang dulu. Ini kok guru penggaris saya ada. Lanjut bro, ya sulit. Nah itu saya semakin tergerak istiqomah pembiasaan dan lebih dekat dengan siswa. Tapi sama Aurel ya. Kalau Aurel. Klik. Dampaknya, dampak. Lanjut bro. Terakhir ini, kenangan bapak ibu. Tapi nggak ada orangnya. Oh, cuma mau lu. Itu musik lucu Pak. Video. Yang lucu. Dong nih Pak Saleh. Pak Yudi Obama. Obama. Itu Rama. Nanti sampai terus sama yang punya korban sama ya. Nah, ini aksi nyata saya tentang penyelesaian masalah atau pelanggaran siswa menggunakan segitiga restitusi. Yuk kita tonton. Tolong bro, agak di zoom ini.
kapan hari sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Ternyata sudah ada yang melanggar, yaitu kasus pertama Putra ini melanggar kesepakatan tidak ikut jamaah sholat duhur. Apakah kamu bersedia mengikuti proses perbaikan? Ya, oke ya. Lalu kasus kedua, ada yang melanggar keyakinan kelas lagi. Nah ini si ganteng ini, Fadil ini. Ini juga melanggar kesepakatan kasus kedua, yaitu membuli temannya, membuli kelas 9C. Ya betul. Apakah kamu bersedia mengikuti perbaikan atau restitusi? Baik, nanti Putra sama Fadil ikut Pak Guru berwayang, tapi yang lain belajar di ruang terus karena kerjanya sekarang PKP. Putra, Pak Guru sebagai wali kelas kalian 9B beberapa hari yang lalu mendapat laporan dari guru 3 bahwa kamu tidak ikut sholat duhur berjamaah. Apakah benar? Ya benar. Nah, baik. Terus kamu itu ada di mana kalau tidak ikut sholat duhur berjamaah itu? Ada di Patiran, Pak. Patiran, ya. Apa aja kamu di sana? Soalnya anak saya ya di situ, jadi saya ada sholat, Pak. Oh, di celana kamu najis, kamu tidak ikut sholat. Apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kapan hari kalian bikin? Bahkan kamu ketua kelasnya yang mengajak, yang memimpin teman-temannya untuk membuat keyakinan kelas. Enggak, tidak sesuai, tidak sesuai. Jadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kebiasaan melaksanakan kelas tidak melaksanakan kebiasaan keagamaan. Baik, apa tindakan kamu untuk memperbaiki dari kesalahan kamu? Apa yang kita lakukan? Ya, kami juga sahur dan juga karena saya najis. Juga sahur, ya tidak akan ulangi lagi. Yang terakhir, bagaimana tanggapan kamu tentang cara Pak Guru menyelesaikan permasalahan kamu? Bagaimana menurut kamu? Saya sangat senang sekali karena tidak marah dan saya juga tidak terima kasih ya bisa bergabung dengan teman-teman di kegiatan PKP di perpustakaan. Oke, semoga menjadi anak yang baik, yang soleh, yang sukses. Ya, yang senang. Halo Fadil, selamat dulu Pak Guru. Nah, gimana kabar kamu hari ini Fadil? Baik ya? Oh iya, Fadil. Beberapa hari yang lalu Udah fokus Fadil. laporan dari wali kelas 9C bahwa kamu ini melakukan tindakan pelanggaran, yaitu membuli, melakukan bullying kepada satu anak 9C. Apa betul begitu? Ya, betul, Mbak. Nah, betul. Siapa namanya itu? Aurel. Terus apa yang terjadi setelah kamu bully itu? Ini nyata bukan rekayasa, bukan. Kisah nyata. Kenapa Fadil kamu melakukan itu? Karena mengikuti anaknya. Mengikuti teman-teman? Ya, Mau mengikuti teman-teman Jawa, anak-anaknya. Selain itu, masih ada lagi? yang senang, Mbak. Oh, ya kamu senang. Jadi kalau membuli itu senang ya. Oke. Terus berikutnya, menurut kamu, Dil, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama, yang kalian buat bersama-sama itu? Tidak sesuai. Lalu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Tidak menghormati guru dan teman, keyakinan kelas yang kamu langgar. Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki dari kesalahan kamu itu? Minta maaf dan tidak akan mengulang lagi. Minta maaf dan tidak akan mengulang lagi. Meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Nanti katanya pengen bersenang-senang membuli itu. Gimana cara kamu mendapatkan kesenangan tapi tidak mengganggu temanmu? Main sekolah. Ya. Jadi kamu kalau mencari kesenangan, ya positif. Misalkan bermain sepak bola atau bermain yang lain. Yang penting tidak mengganggu teman. Lalu dan terakhir, bagaimana tanggapan kamu, perasaan kamu dengan
cara Pak Guru menangani pelanggaran yang kamu lihat ini? Senang karena Pak Guru tidak senang karena Pak Guru tidak marah-marah. Kita tidak boleh marah-marah sama anak. Kamu tidak memberi lagi ya, lebih menghormati, lebih menyayangi teman. Oke ya, udah sana ikut kegiatan TKP sana. Nah, cek. Itu tadi Bapak dan Ibu. Cek. Itu tadi Bapak dan Ibu aksi penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan. Sebelum saya menyampaikan rancangan aksi nyata saya ingin apa itu Bapak dan Ibu memberikan komentar baik dari materi yang panjang tadi, materinya panjang ya. Tadi kenapa kok saya percepat? Karena setahun yang lalu kita kan juga pernah, saya juga pernah, Pak Saleh pernah ya mendapat materi ini karena teman kita Bu Erni waktu presentasi budaya positif ini, sehingga insya Allah walaupun tadi cepat, insya Allah membekas karena sudah ada sedikit banyak itu yang menempel dari tahun lalu. Silakan menanggapi baik video ini atau materi-materi tadi. Ayo, gantian bro, Mr. Rama ini, silakan. Dari sini, ya. Jadi bagus. Menguatkan apa-apa. Terima kasih atas waktunya Bapak Minahur. Saya hanya akan menanggapi beberapa poin saja. Yang pertama tentang aksi nyata. Jadi saya tarik yang paling belakang dulu. Aksi nyata yang telah dilakukan Pak Minahur ini sangat-sangat menginspirasi. Saya jujur sebagai guru cenderung ketika ada anak melakukan kesalahan 70% itu marah, 30%-nya tidak marah. Kenapa kok tidak marah? Kadang anak itu sebelum dimarahi sudah mengakui kesalahannya. Yang kedua, terkadang juga anak-anak itu langsung tanpa disuruh menghadap meminta maaf. Itu yang 30%. Namun yang 70%-nya marah. Ya, dan kenapa kok marah? Ya, itu melarikan diri pertama. Yang kedua, tidak mengaku. Yang ketiga, tidak ngurus. Apa ya tidak ngurus itu ya? Tidak peduli. Bah, aku marah atau tidak, saya tidak merasa bersalah atau tidak merasa. Nah, dari sana mengapa saya bilang sangat menginspirasi? Itu menumbuh kembangkan point of view saya. Jadi, kalau nanti siswa saya melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahi. Tapi kita harus yang pertama mengkomunikasikan dengan menanyakan identitas dulu. Ya, satu yang saya ingat. Jadi kalau salah mohon di. Yang kedua menanyakan atau klarifikasi ya Pak ya. Apa? Validasi tindakan Fatin salah. Validasi tindakan salah. Kenapa kamu salah? Semisal, kenapa kamu tidak bisa diam di tempat duduk? Nah, itu yang sering saya temui. Gatal kakinya Pak atau lain sebagainya. Nah, dan yang ketiga, tetap saya akan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena sama halnya dengan Pak Minahur, saya beberapa waktu yang lalu sudah membuat sedikit kesepakatan kelas. Semisal yang ramai sendiri, mari menulis ayat suci 10 ayat semisal. Nah, saya tanyakan lagi, ketika kamu melakukan kesalahan, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau belum, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya tanggapi. Poin pertama. Poin kedua, saya sangat ini namanya recalling atau memanggil kembali pemahaman yang dulu pernah disampaikan Bu Erni, yaitu apa? 5 posisi kontrol. Itu sangat menarik. Mungkin saya di sini karena 70% marah, saya masih berada di guru pembutuh. Nah, memang saya pengennya itu kalau secara idealnya pengennya di posisi 5, manajer. Namun beberapa waktu ini atau beberapa kesempatan saya cenderung ini mengakui diri saya sendiri. Saya mencoba untuk lebih terbuka ke anak-anak dan mencoba untuk menempati posisi sebagai teman. Meskipun saya rasa kalau kita memposisikan sebagai teman kurang baik kalau dilaksanakan setiap saat. Kita harus tetap menjadi seorang manajer. Itu. Kalau membuat merasa bersalah, sekali dua kali saya pernah. Bapak kecewa nak, Bapak gini, apa kalian tidak merasa bahwa orang tua kalian itu sudah membayar kalian bla bla bla. Tapi tetap
satu yang saya inginkan meskipun belum, intinya sekarang itu masih mendaki tangga yang tinggi untuk menuju posisi telinga manajer. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Oke, thank you very much Mr. Rama ya, luar biasa. Ini apa itu tanggapannya. Jadi yang tadi, yang poin pentingnya tadi kan ya, kita itu kalau ada anak melanggar rata-rata sering jadi penghukum. Kenapa? Karena jadi manajer berat ini, butuh kesabaran. Iya, kalau anak itu sekali kita panggil karena pelanggarnya sekali, tapi ada anak ini yang sering melanggar kasus ini, kita ganti kasusnya. Nah ini gimana? Yes, pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin menjadi guru di posisi manajer. Jangan langsung menempatkan nyaman penghukum biar saya ditakuti anak-anak. Loh, bukan zamannya Pak Ibu ya. Saya juga begitu, sama kayak Mr. Rama itu. Jadi yang paling mudah loh ya, itu penghukum. Makanya saya pelan-pelan berubah, belajar sabar juga. Nah, yang lain, monggo Pak Medi ya, monggo. Saya akan menanggapi dari keseluruhan aksi nyata yang sudah dipaparkan oleh Bapak Minahul tadi. Saya mengambil kesimpulan bahwa budaya positif dengan tidak menempatkan emosi sebagai guru penghukum di awal itu sangatlah memberikan sesuatu yang baik untuk kita sebagai guru. Maksudnya ketika anak kita melakukan pelanggaran, tidak serta-merta kita langsung mempanis atau menghukum mereka dengan konsekuensi dari kesepakatan kelas yang telah kita buat. Namun kita harus menjadi penengah untuk apa kesalahan mereka dengan cara mencari sebab musababnya terlebih dahulu. Kita bicara secara face to face, secara pribadi dengan anaknya, kenapa mereka melakukan seperti itu dan apa manfaat dari pelanggaran yang telah dilakukan itu. Budaya baiknya yang saya ambil di sini adalah kita tidak menjadi penghukum atau kita tidak menjadi hakim dari apa yang mereka lakukan, tapi kita mengevaluasi dulu apa penyebabnya, akibatnya bagaimana, kemudian tindak lanjut yang akan kita lakukan selanjutnya untuk anak ini sehingga anak tersebut bisa menjadi baik. Itu budaya positif yang saya tangkap dari aksi nyata dari Bapak Minahul tadi. Jadi kita sebagai manajer atas itu semua gitu ya. Jadi tidak serta-merta langsung memvonis kamu salah dan sebagainya. Itu yang bisa saya ambil. Budaya positifnya kita menjadi manajer atas apa yang mereka lakukan, bukan menjadi penghukum dari mereka apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih Pak Medi. Apa itu tanggapannya? Jadi semua sepakat ya. Kalau penghukum ini jelek, kan begitu ya? Kita sepakat, walaupun mungkin masa lalu kita itu di situ, gitu loh. Tapi kan pelan-pelan. Saya minta satu lagi untuk menanggapi Pak Deli. Pak Deli. Silakan menanggapi dari presentasi berbagi saya tadi itu apa? Terserah, bebas wes. Terserah wes Pak Deli, lah. Terima kasih. Halo. Terima kasih atas waktunya. Saya sangat setuju dengan tindakan Pak Minahul untuk tidak langsung menghukum siswa. Dengan cara itu siswa akhirnya menjadi senang dan tidak takut kepada guru. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Deli, terima kasih. Jadi tadi dari olahraga tadi, ngajak anak main olahraga, sehat jasmani, sehat rohani. Baik, saya cukup ya tanggapan dari teman-teman. Nanti kalau satu persatu nggak selesai ya, Pak Dirman stop dulu
tadi sudah banyak menanggapi. Terima, stop dulu. Kalau Pak Aris kan sudah tadi, Pak Aris, Pak Marta, Bu Erni sudah dulu. Teman-teman, sebelum kita akhiri, nah, tonton dulu yuk video saya, video tentang aksi nyata saya membentuk keyakinan kelas. Semoga dengan aksi ini nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Ini kan semua wali kelas ini. Miss Rama wali kelas 8A, Pak Medi wali kelas 8C. Sampai bro, wali kelas enggak? Oh, enggak masalah. Wali murid. Wali murid. Pak Deli wali kelas juga tuh. Oke, ayo bro, berdiri bro. Hari ini enggak keluar bro. Oh iya. Gimana kalian mana? Hari ini kita akan membuat kesepakat kelas. Kalian berdua pendapat setiap anak sama membakar tidurnya. Apa kesepakatan kelas? Kemudian nanti dari tidur yang banyak itu, dari jumlah pendapat yang banyak itu, kita kelompokkan dan kelas-kelaskan. Cukup kita buat 7 saja kesepakatannya. Nah, jangan menggunakan kalimat negatif. Benar, jika tidak boleh. Terus kalimatnya positif. Jadi apa? Melaksanakan untuk biasakan. Nah, positif. Ini kalau positif, pandang sini. Terakhir nanti disambungkan apa yang kesepakatan. Oke ya. Nah, let's do it. Siapa? Oh, menuliskan. Oke. Terus. Dia mana pastinya ini? Wow. Terutama Pak. Si Fadil terutama Pak. Pernah selesai mengembangkan keyakinan atau kesepakatan kelas, silakan tanda tangan persetujuan kesepakatan. Semuanya nanti bergantian tanda tangan. Yuk segera tanda tangan kesepakatan. Kami senang mimpin Putra. Kesepakatan kelas. Kesepakatan atau tidak ada itu. Kita dapat nanti tidak akan melaksanakannya. Oke, yang kedua. Oke, alhamdulillah Bapak dan Ibu. Berikutnya yang terakhir dari kegiatan ini, saya minta refleksi. Jadi saya mau merefleksikan dari kegiatan ini. Silahkan kalau punya kritik, saran, komen apapun itu silahkan. Yang belum ini sang operator. Nah ini Bro Saleh. Ini Bro Saleh ini sudah lulus guru penggerak. Kalau saya masih proses, ini luar biasa. Makanya gongnya ini yaitu Bro Saleh ini. Silahkan Bro. Oke, terima kasih atas waktunya dari Bapak Minahur sebagai CGP Angkatan 8 gitu. Oh, Angkatan 9. Gitu. Alhamdulillah apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ahur ya di sini itu sudah positif semua. Budaya positif yang sudah ada di sekolah kita lebih dikuatkan lagi. Dan kuncinya seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Minahur, dan ini yang saya salut kepada Bapak Ahur ini adalah konsisten. Jadi sehingga nantinya karakter anak seperti yang dijelaskan tadi awal-awal itu adalah seperti gunung es, di mana gunung es itu yang tampak di luar belum tentu di bawahnya itu akan tampak, padahal yang mendukung utama adalah yang di sebelah bawah. Apa yang sebelah bawah? Ini adalah peraturan yang kita buat dengan cara membuat keyakinan kelas sehingga mereka merasa terlibat anak-anak. Dan yang kedua adalah menjalankan dengan konsisten sehingga terbentuk karakter ya. Sama ingat di terakhir tadi sekian terima kasihnya itu adalah pembiasaan baik akan membentuk karakter yang baik pula. Itu kata-kata yang paling saya ingat karena apa? Ini
murni dari Pak Minahur dan beliau juga konsisten melaksanakan itu sampai sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Saleh atas refleksinya. Jadi pujian ini cambuk bagi saya. Dan saya mengajak semuanya ya. Jadi bukan saya yang aktif, bukan. Semuanya aktif. Saya mengambil pembiasaan hanya menguatkan ya. Bukan program saya, bukan program sekolah milik kita bersama. Mari kita kuatkan bersama-sama. Yang belum ini, yang belum. Pak Medi belum ini. Jadi biar masuk Bu. Biar masuk. Iya. Cek 1 2. Senandung siang. Cek 1. Oke. Terima kasih dari beberapa uraian yang sudah paparan yang diberikan oleh Bapak Minahur tadi. Kita dapat menyimpulkan bahwa pembiasaan itu kita tanamkan sejak dini kepada anak, kemudian berkelanjutan, berkesinambungan, sehingga kegiatan pembiasaan ini akan bisa dilaksanakan secara apa maksudnya, secara rutin dan terus menerus gitu ya. Jadi tidak, ya konsistensinya ada, tidak hanya istiqomah katanya Bu Eva gitu, seperti itu, istiqomahnya itu ada. Kemudian dari pembiasaan-pembiasaan yang sudah dipaparkan tadi itu akan menambah nilai positif. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir mengikuti sharing dari budaya positif yang saya terapkan ini. Dari tadi sudah hampir 2 jam ini, hampir 2 jam. Terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah, kepada Wakil Pak Dirman, kepada Bu Eri, CGP angkatan berapa? 4 ya? 7. Bro Saleh, operator, ada Bro Rama, Pak Medi, ada Pak Deli, semuanya ya, ada Bu Eva, Pak Aris, semuanya. Terima kasih kedatangannya. Saya tidak bisa mengganti yang lebih, tidak bisa mengganti dengan apapun. Tapi saya doakan dari dengan doa semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah. Kama yanbaghi li jalali wa sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa azid sawaba wa ma minal qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma safarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Amin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nar wal 'afw. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah ya Rabbi, berilah manfaat, berilah hikmah dari kegiatan hari ini. Amin. Kepada kami, kepada keluarga besar SMP Negeri Krucil beserta seluruh warganya. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.